Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Basuki. Saya di sini dari Prodi Ekonomi Syariah kelas A. Saya dari kelompok 10 mata kuliah Analisis Fikih dan Keuangan yang ditempuh oleh Bapak Fakih Ali Syariati. Di mana di sini saya akan menjelaskan tentang objek akad yang tidak halal. Dalam objek akad yang tidak halal di sini ada beberapa poin yang akan dibahas. Poin yang pertama ada syarat-syarat objek akad atau ma'qud alaih, di mana objek akad di sini merupakan benda-benda yang diakadkan. Misalnya seperti benda-benda yang dijual dalam akad jual beli. Dalam objek akad di sini dapat dijadikan objek akad itu memerlukan beberapa syarat, di mana syarat yang pertama itu objek akad harus ada ketika berlangsungnya akad. Maksudnya di sini adalah ketika terjadinya akad atau transaksi, maka objek akad atau benda yang dijadikan transaksi tersebut harus ada. Dan menurut pendapat mayoritas ulama, barang yang belum ada tidak dapat dijadikan atau tidak dapat menjadi objek akad, seperti itu. Syarat yang kedua yaitu objek akad dapat menerima hukum akad, di mana ketika kedua belah pihak atau ketika bertransaksi mereka tidak dapat menerima hukum akad, maka dikatakan itu tidak bisa menjadi objek akad. Poin yang ketiga yaitu objek akad harus dapat ditentukan dan diketahui. Artinya ketika terjadi transaksi maka objek akad tersebut harus diketahui oleh kedua belah pihak atau satu sama lain, di mana objek akad itu harus jelas mengenai barang, kualitas, kuantitas dan sebagainya. Poin syarat yang selanjutnya yaitu objek akad dapat ditransaksikan. Maksudnya di sini adalah ketika terjadi transaksi akad tadi, maka objek akad itu dapat diserahkan pada waktu itu. Nah, dengan begitu bisa dikatakan sah dalam syarat-syarat objek akad tadi. Poin kedua selanjutnya yaitu objek akad berupa barang yang haram zatnya atau biasa disebut dengan haram lidzatihi, di mana haram lidzatihi di sini merupakan sesuatu yang diharamkan zatnya yang disebut secara jelas oleh nas tanpa bisa ditafsiri lain, di mana definisi gampangnya dari haram lidzatihi di sini adalah barang yang haram zatnya. Di sini maksudnya memang dia benar-benar haram dari barangnya itu sendiri. Misalnya seperti babi. Nah, dia dihukumi haram memang dari zatnya itu sendiri, seperti itu. Poin yang ketiga yaitu objek akad berupa pendapatan non halal atau haram li ghairihi, di mana haram li ghairihi di sini merupakan haram bukan karena zatnya. Jadi kebalikan dari haram li zatihi yang tadi. Haram li ghairihi di sini haram karena ada beberapa hal yang mempengaruhi atau yang bisa menghukumi suatu barang itu haram. Misalnya ada barang yang halal dan itu tercampur atau terkena barang yang haram, maka itu bisa dikatakan sebagai haram li ghairihi, seperti itu. Intinya, haram li ghairihi di sini bukan disebabkan oleh barang atau zatnya yang haram. Namun ia termasuk halal, tapi karena ada penyebab lain ia menjadi haram. Contohnya seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, ada beberapa transaksi yang termasuk dalam haram li ghairihi di sini. Di antaranya itu gharar,
tadlis dan lain semacamnya. Kemudian poin terakhir yaitu tentang barang non halal dalam perspektif Islam. Dimana dari definisi haram sendiri sudah kita ketahui bersama bahwasanya jika dijauhi kita mendapat pahala, dan ketika kita kerjakan maka itu mendapat dosa. Itu dari definisi gamblang dari haram. Dan barang non halal atau haram di sini merupakan sebuah status hukum terhadap suatu aktivitas atau keadaan suatu benda. Salah satunya seperti makanan. Aktivitas yang berstatus hukum haram atau makanan yang dianggap haram di sini adalah dilarang secara keras oleh syariat. Biasanya orang yang melakukan tindakan ini akan mendapatkan ganjaran atau seperti kita melakukan hal-hal yang haram itu akan mendapatkan dosa, biasanya seperti itu.